Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang terhormat, seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, terutama di Kecamatan Pago yang saya hormati. Alhamdulillah, tanpa terasa kita kembali masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan di mana di sini bulan yang penuh dengan anugerah, di mana di sini adalah kesempatan kita, waktu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini kita melihat ada hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah yang kita ikuti dengan ibadah puasa, dan juga hablum minannas, bagaimana kita merasakan saudara-saudara kita. Kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang lapar dengan kita mengadakan perenungan terhadap ibadah puasa. Tetapi di sisi lain kita juga harus tidak lupa. Kita harus ingat kalau kita melihat kabar terakhir ini, kabar akhir-akhir ini, ketika musim hujan sudah tiba, kita banyak mendengar adanya berita banjir, ya kan? Kita melihat ada tanah longsor. Kita lihat di pegunungan ketika zaman dulu tidak ada berita longsor. Tapi sekarang setiap kali hujan, 1 jam pasti kebanyakan ada tanah longsor. Kalau di perkotaan, bahkan mulai sekarang pedesaan juga kita mengalami setiap kali ada hujan, ya seringkali kemudian menimbulkan banjir. Harusnya itu menjadi perenungan kita, bahwa ada sesuatu masalah di sini. Ada sesuatu yang kurang dalam diri kita terhadap kita menikmati alam ini. Ya, kita lupa bahwa manusia dan alam itu satu hubungan. Ada hubungan timbal balik yang harusnya saling melengkapi. Bahkan kecintaan kita terhadap alam itu merupakan satu ajaran yang juga termaktub dalam Al-Quran. Banyak sekali di Al-Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kita menghormati alam. Ya, misalnya salah satu ayat di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya kita lihat di sini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kita membuat kerusakan di bumi. Bumi ini tempat hidup kita, iya kan? Bumi ini tempat kita makan, kita hidup, kita berkeluarga, kita bertetangga, kita beribadah kepada Allah. Maka jangan kita rusak bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Di sini rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat itu kecintaan. Rahmat itu apa? Kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Kasih sayang dari seorang pimpinan kepada hambanya, ya kan? Itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat muhsinin, berbuat kebaikan. Muhsin di sini adalah kebaikan, bukan hanya kebaikan dalam arti kita diam, tetapi kita melakukan kebaikan. Kita memberikan kebaikan. Apa? Kalau dalam istilah sorofnya, kita melihat ini adalah takdiyah, memberikan kebaikan kepada yang lain. Kalau di sini kita itu berbicara persoalan ekologi, persoalan alam, kita memberikan kebaikan kepada alam. Kita memberikan berbuat baik kepada alam. Contohnya bagaimana? Kalau kita sekarang ini sering mendengar bencana, berarti di sini ada masalah perbuatan salah kita terhadap alam. Harusnya kita berbaik kepada alam. Misalnya dengan kita tidak mengeksploitasi alam. Kita menghormati alam, kita menjaga alam, kita melakukan penghijauan terhadap kerusakan yang ada di bumi. Mungkin kita lupa dengan hal itu sehingga bencana pun datang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bencana itu juga karena ulah kita sendiri. Kalau itu adalah dari sisi Al-Quran. Kemudian juga ada dari sisi hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari dalam kitab Sahih Al-Muslim yang bunyinya
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i adami la alladzi la yajri tsumma yaghtasilu minhu. Janganlah salah satu dari kamu itu, mohon maaf, buang air atau qadil hajat di dalam air yang diam. Ya, di dalam air yang diam. Ini adalah larangan Nabi untuk kita tidak melakukan membuang kotoran di air yang diam. Nah, seharusnya ini untuk saat ini kita harus tahu bahwa air itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan paling pokok dalam manusia. Ini adalah ajaran Nabi untuk kita selalu berbuat baik, untuk kita selalu mendatangkan kebaikan terhadap alam. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Itu adalah salah satu cara, salah satu ajaran Islam menghormati lingkungan. Kalau dalam kajian fikih kita melihat dalam bab qadil hajat, bab mendatangi hajat, di situ ada larangan. Larangan untuk orang tidak membuang hajat, tidak membuang hajat di air yang diam atau di bawah pohon yang berbuah. Ini adalah anjuran kepada kita untuk menghormati, sekali lagi untuk menghormati lingkungan. Di dalam air yang diam, kemudian di bawah pohon yang berbuah. Pohon juga sebagai sumber kehidupan. Makanya marilah di dalam bulan Ramadan ini, mari kita juga renungkan, selain kita beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, mungkin dengan memperbanyak sholat, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, ataupun memperbanyak kajian yang lain, memperbanyak ta'alum, memperbanyak thalabul ilmi, juga kita memperbanyak berbuat kebaikan dengan alam. Marilah kita belajar minimal mengajak kepada diri kita sendiri untuk melakukan penghijauan, meminimalisir kerusakan di lingkungan kita, misalnya dengan kita mengedukasi sampah di lingkungan kita. Kemudian dari kita kembangkan kepada keluarga kita. Dari keluarga kita kembangkan ke lingkungan kita. Insya Allah dengan kita berbuat baik kepada alam, maka bencana-bencana yang ada di sekitar kita insya Allah akan hilang. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira